Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Medica Torina akan menjelaskan tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hijrah titik awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah setelah wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy. Beban Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam semakin berat. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah antara lain yaitu yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW. Bukti Aqabah mereka berikrar memeluk agama Islam. Faktor lain yang mendorong Rasulullah SAW untuk hijrah dari kota Mekah yaitu antara lain melarang setiap pedagang dan bisnis dengan mendukung Nabi Muhammad SAW. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Melarang keras bergaul dengan kaum muslim dan musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Setelah melalui pemikiran yang mendalam disertai pemerintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah, disusunlah rencana Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang. Yang kedua yaitu substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kehadiran Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin di Mekah ke Madinah mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah atau kaum Ansar. Mereka memperlakukan Nabi Muhammad SAW dan para Muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Setelah kaum Muhajirin menetap di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai mengatur strategi untuk membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari ancaman dan tekanan. Pertalian hubungan kekeluargaannya antara penduduk Madinah atau kaum Ansor dan kaum Muhajirin tererat dengan mengadakan perjanjian untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim. Kemudian dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjian ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Di antara lain isi perjanjiannya yaitu yang pertama, kaum Yahudi hidup damai bersama dengan kaum muslimin. Yang kedua yaitu kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. Yang keempat yaitu kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasehati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. Yang kelima yaitu kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terkait dengan perjanjian itu. Dan yang keenam yaitu kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin, penyelesaiannya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketujuh, siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanannya. Yang ke-B yaitu membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Yang pertama yaitu ada kebebasan beragama. Tujuan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah memberikan ketenangan kepada penganutnya dan memberikan jaminan kebebasan kepada kaum muslimin. Yang kedua yaitu azan, sholat, zakat, dan puasa. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, bila waktu sholat tiba, orang-orang berkumpul bersama tanpa dipanggil. Lalu terpikir untuk menggunakan trompet seperti Yahudi, tetapi Nabi tidak menyukainya. Lalu ada yang mengusulkan menabuh genta seperti Nasrani.
dan atas unsur Umar bin Khattab dan kaum muslimin serta berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Panggilan sholat dilakukan dengan azan. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Salabah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal dan menyerukannya manakala waktu sholat tiba karena Bilal memiliki suara yang merdu. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada tahun ke-10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji terakhir. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah. Ketika matahari telah tergelincir dengan menunggang untanya yang bernama Al-Qaswa. Nabi Muhammad SAW di tempat ini dari atas untanya. Nabi Muhammad SAW memanggil orang-orang dan diulang-ulang panggilan itu oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Setelah berucap syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pidatonya. Khutbah Nabi itu antara lain berisi tentang menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil karena nyawa dan harta benda adalah suci. C yaitu mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bukunya 100 paling berpengaruh di dalam perjuangan sejarah, Michel yang menempatkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad urutan pertama menyatakan bahwa beliau adalah sesuatunya yang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam keagamaan maupun keduniaan. Berhentikan dulu, Mak. Baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Dalam urusan politik, Rasulullah SAW menjadi pemimpin politik yang amat efektif, sehingga pada saat ini 14 abad pasca wafatnya pengaruhnya sangat kuat dan merusak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.